Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang mengikuti ibadah secara online di rumah masing-masing. Ibadah Minggu pada tanggal 24 Oktober hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Galuh Iria Kris Lumadio menggunakan bahasa Indonesia dan memakai liturgi dari DPT Majelis Agung. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah Minggu ini merupakan ibadah penutupan bulan Ekumene. Selama 1 bulan kita telah menghayati kesatuan tubuh Kristus dan pentingnya hidup bersama. Semangat berekumene tidaklah berhenti hanya pada 1 bulan ekumene ini saja, tetapi harus kita lanjutkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari bersama dengan umat percaya di muka bumi ini, kita membangun persekutuan tubuh Kristus dengan saling peduli dan melayani. Mari kita lakukan ibadah penutupan bulan ekumene saat ini dengan penuh sukacita dan syukur kepada Yesus Sang Kepala Gereja. Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 2, bait 1 dan 2, Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di balik yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Kam kudus tersungkur di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahnya. Tuhan yang ada selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengambil saat hening sejenak. Kita menenangkan hati dan pikiran kita. Kita menyadari kehadiran Allah di dalam ibadah kita pagi hari ini. Ibadah penutupan bulan Oikumene saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaannya dan yang kekal kasih setianya.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai jemaat sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah pada pagi hari ini bertemakan hidup bersama dalam kepedulian. Tema ibadah minggu pagi hari ini adalah hidup bersama dalam kepedulian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan tema ini kita diajak untuk membangun persekutuan tubuh Kristus dengan seluruh umat manusia, dengan seluruh gereja Tuhan. Dan kita diingatkan sebagai tubuh Kristus dipanggil untuk menghadirkan salam atau damai sejahtera bagi seluruh umat manusia. Untuk itu melalui kepedulian dan kehadiran kita tentu akan mampu menjadi berkat, menjadi sukacita bagi sesama yang ada di sekitar kita. Maka Bapak Ibu yang terkasih, mari kita senantiasa mendasari hidup kita, mendasari pelayanan kita dengan tema hidup bersama dalam kepedulian. Mari kita sambut tema ibadah kita pada saat ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 257. Kita nyanyikan bait yang pertama, Aku gereja, kau pun gereja. Gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40 tertulis demikian, Bapak Ibu Saudara. Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Inilah Bapak Ibu Saudara yang seharusnya senantiasa mendasari kehidupan setiap orang percaya. Hukum kasih, hukum terutama
merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang percaya untuk mengarahkan perbuatan, pikiran, dan ucapannya kepada hukum kasih ini. Yang menjadi pertanyaan bagi kita semua dan yang patut kita renungkan adalah apakah di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kita sudah senantiasa berupaya melakukan hukum kasih. Mari Bapak Ibu, kita saat hening sejenak kita merenungkan bagaimana perjalanan hidup kita. Dan ketika kita menyadari bahwa hidup kita belum layak di hadirat Tuhan, penuh dosa dan kesalahan, mari kita mohon ampun kepadanya. Kita masuk dalam saat hening sejenak. Ketika kami berupaya untuk mendasari hidup kami dengan hukum kasih-Mu ya Tuhan, seringkali kami gagal untuk melakukannya. Ataupun ketika kami mampu menyatakan kasih, kami masih belum bisa melakukannya dengan sepenuh hati, karena kasih yang kami wujudkan masih memilih kasih yang belum sempurna. Kami menyadari akan keterbatasan kami menyadari akan kesalahan kami dan dosa-dosa kami. Untuk itu ya Tuhan, pada saat ini dengan segala kerendahan hati, kami mohon ampun jikalau hidup kami masih belum layak di hadirat-Mu. Hidup kami masih jauh dari apa yang menjadi perintah Tuhan. Kami yang seharusnya menjadi berkat bagi banyak orang, kami yang seharusnya menjadi pembawa damai dimanapun kami berada, kami belum mampu untuk melakukannya. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami pun mohon kiranya hikmat Tuhan yang telah Tuhan anugerahkan pada kami menguasai hati pikiran kami, sehingga melalui perbuatan ucapan kami selanjutnya kami mampu menyatakan kasih pada sesama kami, terlebih kepada Engkau tanpa membeda-bedakan. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk berdiri. Bapak Ibu saya undang untuk berdiri. Senantiasa kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang penuh kasih, Allah yang senantiasa memperhatikan setiap permohonan ampun dari umat kepunyaannya. Seperti apa yang ditulis di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, demikian sabda Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Demikianlah berita sukacita, berita pengampunan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Untuk itu mari kita sambut dengan penuh sukacita berita anugerah ini dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 36. Kita nyanyikan bait yang pertama, Dihapuskan Dosaku. Hanya oleh darah
Jemaat saya persilahkan untuk duduk kembali. Kita akan bersama memperhatikan pembacaan Alkitab yang akan dibacakan oleh salah satu dari anggota majelis jemaat. Jemaat yang terkasih, marilah pada pagi hari ini kita membaca Alkitab kita. Sebelum kita membaca Alkitab kita, mari kita minta tuntunan kepada Tuhan. Kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberikan hidup dan kehidupan kami hari lepas hari sampai saat ini ya Tuhan. Kiranya kami mengucap syukur karena Engkau sudah memberikan anugerah pada kami semua. Dan pada pagi hari ini kami akan membaca Alkitab, membaca firman-Mu. Kiranya Engkau mau urapi kami, Engkau berkati kami ya Tuhan, supaya kami dapat membaca, merenungkan, serta melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuntunlah kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta yang akan menjabarkan firman-Mu, kiranya juga Engkau beri anugerah, supaya dapat menyampaikannya dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, bacaan Alkitab pada pagi hari ini yaitu dari Injil Markus 10. Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Yang demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pembacaan bagian dari Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang dengan setia membaca, merenungkan sabda firman Tuhan. Terlebih kita yang berupaya untuk melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bagaimana kabar panjenengan? Baik? Sehat? Luar biasa? Biasa-biasa saja? Ya. Apapun itu yang jelas kita percaya dan yakin bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Bapak Ibu,
Tema khotbah pada pagi hari ini adalah merawat kepedulian, karena Tuhan senantiasa peduli kepada kita. Merawat kepedulian karena Tuhan senantiasa peduli kepada kita. Dan yang menjadi nats kita adalah ayat yang ke-49 yang demikian bunyinya, saya akan baca kembali. Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kondisi dan situasi saat ini tentu tidak mudah untuk kita hadapi. Bahkan mungkin beberapa dari kita mengalami kesulitan untuk hidup. Entah karena kita harus berhenti dari pekerjaan, ataupun juga ada anggota keluarga kita yang sakit, ataupun juga ditimbali Gusti. Artinya berbagai pergumulan kemudian menghampiri kita, menjadikan hidup kita mungkin pada saat ini tidak begitu mudah, berat adanya. Nah, tentu ketika seseorang menanggung beban dalam hidupnya, kemudian ada yang datang, ada yang peduli, ada yang menawarkan pertolongan, kita akan senang. Ya, meskipun juga orang yang datang mengambil kita tersebut tidak bisa kemudian dengan serta-merta menolong semua persoalan yang ada. Bahkan mungkin hanya sekedar menyediakan waktu untuk mendengarkan keluh kesah kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya membayangkan apa kemudian yang dirasakan oleh Bartimeus, anak Timeus, ya, yang sudah sekian lama ia dalam keadaan buta dan hidup kekurangan. Kita tidak tahu persis ia buta sejak lahir atau karena sakit. Tapi yang jelas kehidupan yang dialami oleh Bartimeus ini sungguh memprihatinkan Bapak Ibu Saudara. Secara fisik ia keadaannya demikian, pasti di masyarakat saat itu ia berada di kelas nomor 2 atau dipinggirkan. Selanjutnya keadaan secara ekonomi, ia sangat kekurangan. Sehingga untuk memenuhi hidupnya, memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dia harus mengemis. Ya, meskipun Bapak Ibu Saudara, kalau hal ini ditarik dalam kehidupan zaman sekarang, ya nun sewu, kondisi Bartimeus ini tidak sama tentu saja. Karena banyak pengemis atau orang minta-minta saat ini justru adalah orang yang sangat berada, kaya gitu. Bahkan mengemis bisa dikatakan profesi gitu ya. Ada yang menjadikan profesi. Tapi kita melihatnya pada kala itu Bapak Ibu Saudara, di zaman Tuhan Yesus. Keadaan yang tidak mudah, keadaan yang berat yang harus dihadapi, harus dialami oleh Bartimeus. Nah, lantas pertanyaannya adalah, apakah kira-kira pada saat itu tidak ada orang yang peduli dengan Bartimeus? Tidak ada yang menolong Bartimeus? Nah, memang tidak ada keterangan atau narasi yang jelas Bapak Ibu Saudara,
apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar Bartimeus. Apakah mereka kemudian merespon keberadaan Bartimeus itu dengan melakukan sebuah aksi kepedulian dan sebagainya. Nah, namun Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak panjenengan untuk melihat dengan kacamata positif apa yang dilakukan oleh orang-orang pada saat itu. Setidaknya ada tanda orang-orang pada saat itu peduli dengan Bartimeus. Sang lian itu peduli dengan sang ringkih. Karena apa buktinya? Sang ringkih ini atau Bartimeus ini tetap bisa minimal makan gitu, mempertahankan hidupnya dalam jangka waktu yang lama. Namun Bapak Ibu, ada hal yang mendasar yang sebenarnya menjadi sebuah persoalan bagi Bartimeus, menjadi beban bagi dia, yang membuatnya sedih, yang diharapkan kemudian ia mendapatkan pertolongan, mendapatkan jalan keluar, tetapi sampai dengan sebelum Tuhan Yesus berjalan di dekat dia, persoalan itu tidak selesai. Apa? Yaitu berkaitan dengan kebutaannya. Memang orang-orang pada saat itu saya asumsikan sudah banyak membantu Bartimeus, menolong Bartimeus. Tetapi ada satu hal yang menjadi masalah Bartimeus yang tidak bisa ditolong oleh sang lian atau orang-orang di sekitarnya tersebut. Sehingga ia tetap dalam kebutaan, sehingga ia tetap merasa menderita, sehingga dia tetap merasa sedih dengan situasinya itu, Bapak Ibu. Ia berharap dalam ketidakpastian, tetapi ada satu hal yang kemudian menjadikan ia tetap memiliki keyakinan bahwa suatu ketika Bartimeus dapat melihat. Ada kekuatan iman pengharapan di dalam diri Bartimeus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita ketahui bersama pada saat itu tentu ilmu kedokteran belum secanggih sekarang ya. Kalau sekarang banyak orang yang tidak bisa melihat, kemudian atas bantuan donor mata dan kecanggihan ilmu kedokteran ditolong kemudian bisa melihat. Bahkan sekarang juga sudah ditemukan ada lensa yang bisa ditanamkan di mata orang yang tidak bisa melihat, kemudian ia bisa melihat. Nah, pada saat itu sungguh terbatas. Mungkin banyak orang yang mau menolong atas keberadaan si buta ini, tapi satu hal berkaitan dengan kondisi tubuhnya ini, orang tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti Bartimeus yang hidup dengan segala kesedihannya, persoalannya, tantangannya, pergumulannya, saya yakin dan percaya kita pun di dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa dilepaskan dengan hal yang demikian. Dengan tentu saja warna, tentu saja dengan pergumulan yang berbeda, yang tidak sama persis mungkin. Tetapi pada dasarnya setiap pribadi, setiap kita bisa dalam posisi seperti Bartimeus, posisi yang kemudian sangat membutuhkan kepedulian, sangat membutuhkan kepekaan dan juga pertolongan orang lain. Namun Bapak Ibu, kembali pada kenyataannya, orang-orang di sekitar kita yang membantu kita mungkin saja dan sangat mungkin
tidak bisa kemudian membawa kita keluar dari masalah atau persoalan. Karena keterbatasan, karena kemampuan, karena juga mungkin kondisi yang ada. Yang artinya kepedulian mereka mungkin sebatas perhatian dan juga pastinya doa. Maka kita baik jika tidak kemudian menganggap bahwa ketika dalam keadaan yang berbeban berat, keadaan yang butuh pertolongan, kita merasa sendiri gitu ya. Tapi kita harus yakin bahwa orang-orang di sekitar kita senantiasa peduli kepada kita dengan berbagai macam caranya. Namun memang kembali bahwa ada hal-hal yang tidak mampu ini diselesaikan antara manusia dengan manusia. Harus ada otoritas kekuatan lebih yang bisa menyelesaikan persoalan kita. Nah, seperti yang dilakukan oleh Bartimeus ketika persoalannya berkaitan dengan kondisi tubuhnya atau organ tubuhnya, yaitu matanya yang tidak bisa melihat. Ia berharap untuk sembuh. Nah, ketika Yesus lewat di dekatnya, ia lantas berseru minta tolong kepada Tuhan Yesus. Nah, Bartimeus berseru kepada Tuhan Yesus. Anak Daud, kasihanilah aku. Ya, anak Daud, kasihanilah aku. Seruan Bartimeus ini dengan penuh keyakinan, dengan penuh pengharapan. Ia percaya bahwa orang yang berjalan di dekatnya itu adalah Yesus, Juru Selamat, Allah yang mewujud jadi manusia. Ya, melalui seruannya ini kita bisa melihat akan imannya. Anak Daud, kasihanilah aku. Meskipun dia diperingatkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya untuk diam. Supaya apa? Supaya dia tidak membuat Yesus marah. Ia tetap kekeh berteriak, memohon kepada anak Daud atau Yesus supaya ia mengasihi dirinya. Nah, jadi kasihanilah aku. Dia tidak banyak cakap, Bartimeus, tidak banyak ngomong, hanya mengatakan kasihanilah aku. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata respon Tuhan Yesus di luar dugaan banyak orang. Tuhan Yesus menunjukkan kerahmahannya. Tuhan Yesus menunjukkan kepeduliannya kepada Bartimeus yang berteriak-teriak itu. Padahal banyak orang menyangka bahwa Tuhan Yesus ini akan marah. Tuhan Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Ya. Tuhan Yesus ini menyampaikan pada orang-orang yang di sekitar Bartimeus supaya apa? Bartimeus dipanggil, diajak mendekat dengan Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Bartimeus akhirnya bagaimana? Bisa melihat atau tetap buta? Pripun? Akhirnya melihat, bisa melihat. Yesus menyatakan kuasanya, menyatakan karyanya di sana, menyembuhkan diri Bartimeus sehingga ia bisa melihat. Ada karya dari Yesus, juga ada iman yang kuat dari Bartimeus. Ini ketemu. Ya, jadi iman Bartimeus dan karya Yesus akhirnya ketemu menjadi sebuah mukjizat terjadi di sana. Bartimeus bisa melihat. Tetapi ada hal yang unik, Bapak Ibu Saudara, di mana Yesus ini bertanya kepada Bartimeus, apa yang harus aku lakukan? Ini kan apa ya? Kalau kita mau katakan, mosok sih Gusti Yesus tidak paham ya, apa yang diharapkan oleh Bartimeus. Apa yang harus aku lakukan? Ini sebenarnya pertanyaan
yang kemudian ingin menegaskan, ya, Tuhan Yesus ingin menegaskan apa yang menjadi harapan Bartimeus terhadap dirinya. Apakah ia ingin minta banyak uang atau harta? Bisa saja terjadi karena apa? Posisinya dia kekurangan. Atau minta lainnya begitu ya. Tetapi dia hanya satu hal yang disampaikan. Minta supaya bisa melihat. Nah, ini kadangkala dalam hidup kita itu terlalu banyak permintaan ya kepada Tuhan tanpa mau kemudian peduli kepada Tuhan gitu ya. Banyak permintaan justru kita lupa untuk peduli kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, dengan apa yang terjadi pada diri Bartimeus, kita pun bisa merenungkan dan menghayati bagaimana ketika persoalan, pergumulan yang kita hadapi, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan pertolongan, ya meskipun banyak orang yang peduli, maka kita harus kembali kepada Sang Punya Kuasa, yaitu Yesus. Mari kita berseru kepadanya, mohon kasih-Nya supaya Ia menolong kita. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa peduli terhadap hidup kita. Ia menolong kita. Maka mari kita senantiasa berseru kepada kita. Seperti ada sebuah lagu ya. Saya yakin panjenengan suka menyanyikan lagu ini dan sangat hafal lagu ini. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Monggo kita nyanyi sarang-sarang. 1, 2, 3. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Karena Allah senantiasa mengerti dan peduli pada kita, untuk itu marilah kita rawat kebersamaan dan kepedulian kita di dalam hidup, berkeluarga, bergereja, dan juga berbangsa, bernegara. Amin. Saat teduh bagi kita semua.
Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, kita bersama akan mengikrarkan iman percaya kita. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang akan dipimpin oleh salah seorang dari anggota majelis jemaat. Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri. Mari kita perbarui pengakuan iman kita, iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, kita bersama akan memperhatikan warta jemaat. Bapak Ibu serta jemaat yang dikasihi Tuhan, adapun warta jemaat yang perlu menjadi perhatian kita semua. Yang pertama, doa pagi. Doa pagi akan dilaksanakan hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 jam 04.30 atau jam setengah 5 pagi. Akan dilayani oleh Bapak Galuh Iria Kris Lumadio. Yang kedua, ibadah persekutuan doa akan dilaksanakan hari Rabu tanggal 27 Oktober jam 19.00 atau jam 7 malam. Bertepatan dengan pendaratan pertama unduh-unduh reguler yang kedua. Dengan pelayan firman Bapak Pendeta Galuh Iria Kris Lumadio dan pelayan pendaratan unduh-unduh oleh Bapak Bayu Ari Utomo. Yang selanjutnya, kegiatan doa malam. Doa malam pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 diliburkan. Doa pagi hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 akan dilaksanakan jam 04.30 atau jam 5.30 pagi, dilayani oleh Bapak Pendeta Galuh Iria Kris Lumadio melalui Google Meet. Dan link akan di-share kepada WA blog masing-masing. Berbagi kasih, Jemaat Simomulyo mengadakan kegiatan peduli kasih dengan menghimpun dana ditujukan kepada warga Jemaat Simomulyo yang saat ini kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya karena pandemi COVID-19. Dukungan dapat ditransfer melalui rekening BCA atas nama Bapak Galuh dan BRI atas nama GKJ Pasaman Simomulyo dengan nomor tertera di layar monitor. Berita duka, seluruh warga jemaat GKJ Simomulyo mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Sri Hadiono pada usia 65 tahun, warga Blok 3, pada hari Kamis 14 Oktober 2021 pukul 03.15 dan telah dimakamkan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober pukul 16.00 di TPU Babat Jerawat Surabaya. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Demikian Bapak Ibu serta jemaat, warta jemaat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Mari Bapak Ibu Saudara, kita berseru kepada Tuhan melalui doa. Kita berdoa. Kita satukan hati kita masuk dalam doa. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di dalam kami bangun ibadah pada pagi hari ini. Sampai dengan saat ini kami dapat menjalankannya dengan baik, dengan lancar dan penuh sukacita. Terima kasih atas sapaan Tuhan melalui firman yang telah kami renungkan bersama. Mampukan kami untuk senantiasa percaya sungguh-sungguh akan kepedulian Tuhan terhadap hidup kami, dan juga mampukan kami untuk senantiasa peduli kepada sesama kami. Biarlah hikmat-Mu yang ada pada kami semua memampukan kami untuk hidup seturut dengan firman Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk kondisi keadaan dunia yang masih berproses dengan pandemi. Biarlah keadaannya semakin membaik. Tuhan berkati para tenaga medis yang berjuang untuk merawat para pasien, khususnya pasien corona. Dan biarlah Tuhan pun juga memberkati para pemimpin kami di pemerintahan, sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Dengan demikian, keadaan bangsa negara kami semakin hari semakin damai dan sejahtera. Tuhan, pada saat ini kami berdoa menyerahkan seluruh kegiatan gerejawi dan para pelayan-Mu dari tingkat majelis agung, majelis daerah maupun majelis jemaat. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati. Biarlah melalui kegiatan-kegiatan gerejawi yang kami lakukan, baik yang luring maupun daring, semuanya untuk meningkatkan iman percaya kami. Dan kami sebagai pelayan mampu untuk menjalankan tugas pelayanan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga peran kami untuk mewartakan damai sejahtera bisa terlaksana. Khususnya di jemaat kami ya Tuhan, kami menyerahkan untuk kegiatan-kegiatan gerejawi yang berlangsung. Kegiatan dahuran, pencontrengan sudah selesai, namun prosesnya masih akan berlanjut. Tuhan kiranya berkati para panitia, para majelis jemaat, juga warga Pasamuan yang telah berpartisipasi, termasuk dari kami yang sudah dipilih dalam proses ini. Kiranya menyediakan diri untuk melayani Tuhan sebagai penatua dan diaken. Kami menyerahkan proses untuk menyambut unduh-unduh yang akan dilaksanakan di bulan November, minggu pertama. Biarlah Tuhan pun memberkati hikmat dan kemampuan pada panitia dan kami semua untuk mendukung kegiatan ini, sehingga kegiatan ini dapat berjalan lancar. Jadi sarana Tuhan menyediakan berkat pendanaan bagi jemaat kami. Sungguh ya Tuhan, inilah harapan kami, apa yang menjadi pergumulan di jemaat kami berkaitan pendanaan ataupun juga pergumulan yang lain, kiranya Tuhan senantiasa memberikan pertolongan. Kami serahkan setiap pribadi warga Pasamuan yang sedang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Yang menghadapi berbagai macam pergumulan, Tuhan menolong. Apa yang menjadi harapan, seruan warga Pasamuan, Tuhan senantiasa mendengarkan. Keluarga-keluarga Kristen yang ada biarlah menjadi keluarga yang bisa menjadi teladan bagi keluarga-keluarga yang lain. Anak-anak kami yang sekolah, biarkanlah mampu sekolah dengan baik, capai apa yang dicita-citakan, menjadi anak yang takut akan Tuhan dan juga berbakti kepada orang tua. Para adiyuswa, meskipun badan boleh melemah, tetapi biarlah ya Tuhan iman senantiasa kuat dan juga semangat tetap ada untuk menjalani kehidupan ini bersama dengan anak cucu. Inilah ya Tuhan apa yang menjadi seru doa kami, yang akan kami akhiri dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami.
kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Dengan penuh sukacita, Bapak Ibu Saudara, mari kita ungkapkan syukur kita. Kita akan mengaturkan persembahan dan akan dipimpin oleh salah satu dari majelis jemaat. Jemaat yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan sebelum kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita dasari dengan firman Tuhan yang diambil dari 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-29, yang demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita memberikan persembahan dengan kita iringi pujian dari Kidung Jemaat 450, bait yang pertama, hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergema. Janganlah terkabur dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Jemaat yang di gereja maupun yang di rumah, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita
aturkan persembahan kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan berkat-berkat-Mu yang melimpah kepada kami dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Kiranya Engkau mampukan kami supaya kami dapat melakukan kehidupan kami, menjalankan kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu dengan kami memberikan persembahan kepadamu ya Tuhan. Kiranya persembahan kami Engkau sucikan, Engkau urapi, supaya persembahan kami ini dapat berguna untuk kegiatan kami bergereja maupun bermasyarakat. Tuhan Allah Bapa kami, urapi pula ya Tuhan tangan-tangan yang mempersembahkan persembahan pada pagi hari ini, dan kiranya di lain kesempatan akan memberikan persembahan yang lebih baik dari sekarang ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan, kiranya Engkau berikan roh kebijaksanaan untuk mengelola persembahan ini dengan baik dan berguna untuk kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, semuanya kami serahkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat masih berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan melanjutkan kehidupan kita. Marilah kita rawat kepedulian kita pada sama, karena kita sudah menghayati bagaimana Allah senantiasa peduli terhadap hidup kita. Mari kita nyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 105, ayat bait yang pertama, Gereja Bagai Bahtera. Terimalah
berkat Tuhan melalui hambanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra serta Roh Kudus tercurah kepada Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini sampai selamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali untuk mengambil saat teduh sejenak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Terima kasih atas kesetiaan panjenengan, baik panjenengan yang ada di gedung gereja ataupun panjenengan yang di rumah, yang telah dengan hikmat, dengan penuh kesungguhan hati mengikuti ibadah Minggu pada saat ini. Dan monggo kita juga mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain, baik itu secara ragawi ataupun daring. Terkhusus kita juga akan menyambut kegiatan unduh-unduh yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 November nanti. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, baik panjenengan yang di rumah ataupun yang di gedung gereja. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.